Baiklah teman-teman, video ini ditujukan untuk semua warga Australia yang patriotik, terutama komunitas aborigin. Seperti negara lain, masyarakat pribumi Australia dan warga Australia keturunan Eropa telah mengalami perbedaan selama bertahun-tahun dan berabad-abad. Syukurlah banyak dari keluhan tersebut telah diselesaikan seiring waktu. Dan masalah yang masih ada harus diselesaikan oleh orang Australia sendiri. Mengapa saya mengatakan itu? Karena sesuatu yang aneh dan berbahaya mulai muncul. Ada orang luar yang sangat bersedia memanfaatkan keluhan-keluhan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Tampaknya ada upaya terkoordinasi oleh kelompok Islamis untuk memprovokasi komunitas aborigin melawan masyarakat Australia pada umumnya, sambil berpura-pura menjadi sekutu mereka. Izinkan saya memperjelas. Kaum Islamis memiliki rekam jejak yang panjang. Dimanapun mereka mendapatkan pengaruh, mereka membentuk ulang masyarakat sesuai ideologi mereka. Dan sekarang taktik yang sama digunakan di sini, menciptakan perpecahan antara masyarakat adat Australia dan institusi negara Australia yang lebih luas. Saya seharusnya tidak perlu terus menjelaskan ini, tapi beginilah kenyataannya. Orang-orang ini tidak didorong oleh loyalitas kepada Australia atau komunitas aborigin. Mereka didorong oleh tujuan ideologis mereka sendiri. Dan demi mengejar tujuan-tujuan itu, mereka memanfaatkan retakan sosial yang sudah ada. Mereka menyusup ke komunitas lain, mengobarkan kebencian, dan memperdalam perpecahan. Jangan tertipu oleh mereka. Lihatlah ini. Seorang konselor kelahiran Mesir di Sydney menampilkan dirinya sebagai pembela bagi warga aborigin Australia. Holocaust Australia dimulai pada tanggal 26 Januari 1788. Oh, lihat dia. Bukankah dia tampak seperti pendukung komunitas aborigin? Dia seorang Islamis, seperti yang akan segera Anda lihat. Pada saat itu, Australia adalah rumah bagi sekitar 1 juta orang aborigin. Ini adalah masyarakat yang stabil. Ya, mereka adalah masyarakat yang sangat stabil, masyarakat yang sangat maju, dengan sengaja mengatakan hal-hal yang akan menuntut jawaban yang mungkin tidak menyenangkan bagi semua orang. Dan lihatlah, komunitas aborigin telah hidup di benua ini selama 55.000 tahun. Dan ada alasan mengapa mereka tidak membangun kastil dan kerajaan besar, karena mereka tidak menghadapi tekanan yang sama seperti yang dirasakan oleh peradaban Eropa dan Asia. Mereka terus-menerus berperang satu sama lain. Tapi komunitas aborigin, mereka tidak menghadapi tekanan seperti itu. Ya, mereka memang memiliki kekerasan antar suku, tapi tidak sebesar itu skalanya. Itulah alasan mengapa mereka tidak membangun masyarakat atau masyarakat yang stabil. Dia bilang mereka adalah masyarakat yang stabil. Tidak, mereka bukan. Hidup selama puluhan ribu tahun. Yang terjadi setelahnya adalah pembantaian yang dahsyat, genosida, pengusiran paksa, pembersihan etnis. Pembersihan etnis. Mereka suka sekali menggunakan kata ini. Muslim telah membiarkan lebih banyak pembersihan etnis daripada bangsa lain manapun di bumi. Penyakit yang dibawa dari luar, penghancuran tanah. Kebanyakan orang memang meninggal karena penyakit, tapi saya tidak pernah mengerti argumen itu. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai genosida yang disengaja? Itu adalah bencana, tapi bukan yang disengaja. Amerika Serikat sejauh ini adalah negara adidaya yang paling tidak agresif dalam sejarah umat manusia. Kekuasaan yang dimiliki Amerika Serikat, jika negara adidaya lain pada masanya memiliki kekuasaan seperti itu, mereka pasti sudah memusnahkan semuanya. Ya, masuk akal. Amerika adalah negara adidaya yang paling baru juga, jadi karena itu lebih maju dalam hal moralitasnya. Dan menurut saya, setelah Amerika, Inggris adalah negara adidaya yang paling manusiawi. Mereka sebenarnya bisa saja membantai jauh lebih banyak orang. Dan kamu bahkan bisa melihat perbedaannya. Orang Inggris yang menjajah Amerika sedikit lebih brutal terhadap penduduk asli di sana dibandingkan dengan perlakuan mereka terhadap suku aborigin di Australia. Saya lupa nama pembantaian yang terjadi pada awal abad ke-19 ini. Beberapa orang kulit putih membunuh, saya kira 13 atau 14 orang aborigin, dan seorang hakim menjatuhi hukuman mati kepada mereka. Jadi orang kulit putih dihukum gantung karena membunuh orang aborigin. Dan dia bilang mereka membunuh jutaan orang. Itu sama sekali tidak pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Mereka bisa saja membunuh, mereka bisa saja melakukan itu. Tidak ada media sosial, tidak ada orang yang meneriakkan bebaskan Palestina. Itu tidak terjadi pada masa itu. Mereka bisa saja melakukan itu. Tapi bayangkan jika Kekaisaran Romawi atau kaum Muslim atau Genghis Khan memiliki akses ke senjata nuklir. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Dan Amerika tidak mendapat poin tambahan apapun karena menjadi negara adidaya yang paling tidak berbahaya. Republik Islam Iran adalah masalah bagi semua orang saat ini ya. Jika yang ada Julius Caesar bukan Donald Trump, dia pasti sudah menekan tombol itu. Ya, aku tidak peduli.
Demi kebaikan yang lebih besar, kita harus membunuh orang-orang ini. Yang ingin saya katakan adalah moralitas Barat jauh lebih maju dibandingkan orang-orang ini, seperti yang akan Anda lihat di klip berikutnya. Sistem pangan, keluarga dan budaya. Pada awal tahun 1800, populasinya sudah anjlok dari 1 juta menjadi sekitar 600,000. Karena penyakit yang merupakan konsekuensi yang tidak disengaja. Seiring kolonisasi meluas, sepanjang pertengahan tahun 1800-an, jumlahnya kembali menurun hingga tahun 1901. Hanya sekitar... Enggak bro, dia omong kosong. Maksud saya, kenapa dia nggak melakukan itu di Malaysia, atau Indonesia, atau India, atau Pakistan, atau Afghanistan? Kenapa dia nggak pergi ke sana dan bilang, hey, apa yang sudah kalian lakukan terhadap budaya lokal? Kamu tahu, ada sebuah lembah kecil di Pakistan bernama Kailas, juga dikenal sebagai Kafristan, yang artinya tanah kaum kafir, tepat di jantung Pakistan. Orang-orang di sana mengklaim bahwa mereka adalah keturunan pasukan Iskandar Agung ketika dia berada di wilayah itu sekitar 2.500 tahun yang lalu. Tapi kemudian bukti DNA menunjukkan bahwa mereka berasal dari stepa Asia. Itu tidak terlalu penting. Jadi ini adalah budaya pagan, tetapi mereka sangat terisolasi sehingga para Islamis secara rutin menyerang mereka dan menculik gadis-gadis mereka lalu mengislamkan mereka. Saya yakin bahkan kamu pun tidak tahu tentang itu. Setiap orang Pakistan tahu tentang hal itu, tapi mereka tidak membicarakannya. Karena orang-orang ini tidak peduli dengan budaya asli. Orang ini, dia tidak peduli dengan budaya asli. Orang ini seorang Islamis. Dia percaya pada supremasi Islam. Apa maksud saya dengan itu? Lihat saja orang brengsek ini. Seorang pemimpin untuk dunia bebas. Anggota dewan berduka atas Khamenei. Khamenei yang sama yang membunuh 30.000 rakyatnya sendiri. Saya tidak bisa memutar video-video ini di sini, tapi kamu sudah pernah melihatnya sebelumnya. Jika kamu belum pernah melihatnya, saya akan sertakan tautannya di deskripsi agar kamu bisa melihatnya. Dia sedang berduka untuknya. Dan bukan hanya itu saja, lihat ini. Di sini, dia ada di sana. Dia sedang berduka untuk seorang komandan militer Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Dia memberikan penghormatan kepada Ahmed Jabari, seorang komandan sayap militer Hamas. Dia ada di sana. Orang ini akan memprovokasi komunitas aborigin dengan beberapa klaim kemanusiaan yang meragukan. Apapun klaim sah yang mungkin dimiliki komunitas aborigin kita, kamu bukan bagian dari ini, Ahmed Uf. Kamu adalah seorang Islamis sejati dan jihadis, dan kamu tidak akan berhasil memanfaatkan perpecahan di antara kita. Aku masih punya lagi. Lihat badut ini. Dia tiba di Australia pada tahun 2010 dari Mesir. Dan begitu mereka datang ke sini, mereka mulai merusak integritas nasional kita. Mulai memanfaatkan perpecahan di antara kita. Mulai menanam benih perpecahan, menghidupkan kembali perselisihan lama atau dendam lama. Itulah yang mereka lakukan. Lihat video yang satu lagi ini. Lihat dia. Dia pura-pura menjadi orang yang peduli dengan komunitas aborigin. Dan para idiot yang mudah dimanfaatkan ini ada di belakang mereka. Dan lagi ada bendera Palestina. Di mana bendera aborigin? Ngomong-ngomong, banyak dari mereka, seperti Fatima Paiman, mereka tidak memasang bendera Australia. Mereka memasang bendera aborigin dan bendera Palestina saat mereka duduk di parlemen Australia. Kenapa kita membiarkan ini? Kita tahu apa tujuan mereka. Kenapa kita disandra oleh kemunafikan mereka? Kenapa? Dan kita berkumpul di sini, di tanah Huron, tanah yang dirampas. Dan ini selalu dan akan selalu. Tanah. Lalu kenapa dia tidak pergi ke pedalaman saja di mana tidak ada bangunan? Kenapa dia ada di Australia modern? Saya bilang, ini adalah masalah keamanan nasional. Orang-orang ini sedang memprovokasi komunitas aborigin, menciptakan keluhan yang sebenarnya sudah tidak ada lagi atau bisa diselesaikan oleh negara Australia, bukan oleh orang-orang ini. Mereka memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Kami percaya pada angkatan bersenjata. Orang ini Ahmad Al-Sharam. Lihat orang ini secara terang-terangan menghasut kekerasan. Saya mendukung perlawanan bersenjata. Saya katakan kembalikan perlawanan bersenjata. Saya katakan berikan Amerika apa yang pantas didapatkannya. Dia bilang Amerika punya pandangan yang sama terhadap Australia. Itulah kenapa Amerika pantas mendapatkannya. Itulah kenapa koloni Amerika pantas mendapatkannya. Itulah kenapa para pemimpin Amerika pantas mendapatkannya. Hanya ada satu solusi, revolusi. Dan itu adalah jihad atau kemenangan atau mati syahid.
Kita bicara tentang Palestina yang merdeka dan membebaskan kita. Kita bicara tentang membebaskan kita dari sini, dari koloni ini, ke Aotearoa, Papua Barat, Turtle Island, di mana-mana. Apa maksud mereka dengan membebaskan? Maksud mereka apa? Kamu bebas. Kamu bisa ngoceh apa saja sesukamu. Mereka bilang mereka tidak bebas. Apa arti kebebasan menurutmu? Dia bisa mengatakan apa saja yang dia mau di Australia. Tapi kalau dia pergi ke negara-negara Muslim manapun dan berbicara tentang pemerintah mereka, seperti dia berbicara tentang Australia, mereka bahkan tidak akan menemukan jasadnya. Mereka bahkan tidak akan bisa mengidentifikasinya. Kepada seluruh dunia ketika kita menjatuhkan sistem ini. Lihat ini. Sekarang mereka mencoba menulis ulang sejarah. Dengar orang ini. Garis keturunan keluarga kami berasal dari banyak generasi. Dan salah satu tetua penting yang menjadi kepala suku klan Warren, Drew Willem, sebenarnya adalah penandatangan perjanjian Batman. Tapi ketika dia datang, dia berusaha untuk merundingkan perjanjian untuk dirinya sendiri. Karena salinan perjanjian Batman itu yang ada di museum, dan saya juga punya salinannya di rumah. Sebenarnya itu benar-benar. Perjanjian Batman. Saya rasa ada seorang pria bernama John Batman. Dia mensurvei daerah yang kemudian menjadi Melbourne. Jadi saya pikir itu merujuk pada perjanjian itu yang terjadi pada tahun 1830-an atau semacamnya. Jadi dia sedang membicarakan perjanjian itu. Karena salinan perjanjian Batman itu yang ada di museum, dan saya punya salinannya di rumah, sebenarnya ditulis dalam prosa bahasa Inggris. Dan secara spesifik menyatakan bahwa dia akan menjadi penerima manfaat dari apapun untuk selamanya. Apapun yang dikembangkan di Victoria. Jadi dia mencoba menjadi pengembang properti pertama. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang Inggris, John Batman, mereka sebenarnya membeli tanah itu dari komunitas aborigin. Bagaimanapun itu pemahaman saya. Mereka sebenarnya tidak harus membelinya. Mereka bisa saja membunuh semuanya. Bukan berarti itu hal yang benar untuk dilakukan. Tentu saja itu bukan hal yang benar menurut standar saat ini. Tapi sekitar 200 tahun yang lalu, siapa yang akan protes? Coba jawab, siapa yang akan protes? Apakah Amerika Serikat akan menceramahi Inggris? Hei, apa yang sudah kalian lakukan? Kalian telah membantai entahlah 10.000 orang aborigin. Mereka tidak melakukannya. Bangsa Romawi akan membantai semua orang. Orang Perancis membantai jauh lebih banyak orang di Afrika. Orang Spanyol, mereka membantai jauh lebih banyak orang di Amerika Selatan. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa semakin maju peradaban manusia kita, semakin manusiawi kita menjadi. Amerika adalah negara adidaya yang paling baik hati sepanjang sejarah. Mereka saat ini bisa saja mengebom semua orang dengan nuklir. Mereka bisa saja mengebom Irak dengan nuklir beserta warga sipilnya. Mereka bisa saja mengebom nuklir Afghanistan. Dan saya pikir Trump bahkan pernah mengatakan itu saat Imran Khan duduk di sebelahnya. Saya bisa saja mengebom mereka sekarang juga jika saya mau. Kita tidak sedang berperang. Jika kita ingin berperang di Afghanistan dan memenangkannya, saya bisa memenangkan perang itu dalam seminggu. Saya hanya tidak ingin membunuh 10 juta orang. Apakah itu masuk akal bagimu? Saya tidak ingin membunuh 10 juta orang. Saya punya rencana tentang Afghanistan, bahwa jika saya ingin memenangkan perang itu, Afghanistan akan terhapus dari muka bumi. Negara itu akan lenyap. Itu akan selesai secara harfiah dalam 10 hari. Dan saya tidak ingin menempuh cara itu. Tapi Trump sebenarnya benar-benar takut akan kiamat nuklir. Dan seperti itu, orang Inggris, mereka sebenarnya tidak harus membeli tanah itu dari komunitas aborigin pada saat itu. Mereka bisa saja membantai semuanya, tapi mereka tidak melakukannya. Tentara Inggris, mereka memang orang Inggris saat itu, datang untuk membunuh dan memperkosa perempuan aborigin. Kaum Muslim mengangkat senjata dan membela mereka. Tidak ada catatan tentang ini, omong kosong. Di mana para komandan Muslim yang mengangkat senjata dan melawan Inggris? Jadi kenapa mereka tidak membangun negara Muslim di Australia? Apa-apaan ini? Mereka hanya menulis ulang sejarah. Ketika mereka melihat tentara Inggris, mereka sebenarnya adalah orang Inggris datang untuk membunuh dan memperkosa perempuan aborigin. Umat Muslim mengangkat senjata dan membela mereka. Itu hanya karangan, tidak pernah terjadi. Apakah kamu tahu bahwa sudah ada umat Muslim di Australia sebelum orang Eropa benar-benar datang dan menjajah Australia? Saya terus mengatakan itu. Tapi meskipun memang ada beberapa pasukan ekspedisi Muslim di sini, lalu kenapa? Itu tidak berarti apa-apa. Apakah kamu membangun negara di sini? Tidak. Apakah kamu membawa pasukanmu ke sini? Tidak. Jadi diam saja, tidak ada yang peduli. Pokoknya intinya adalah orang-orang ini sengaja melakukan ini.
Jangan anggap remeh. Orang-orang ini melakukan itu untuk memprovokasi komunitas aborigin agar melawan negara Australia. Dan mereka sedang memicu konflik. Mereka menginginkan anarki. Mereka ingin sistem kita hancur. Mereka ingin segalanya hancur supaya mereka bisa mencoba menggulingkan pemerintahan kita dan membawa ketertiban dari kekacauan, yaitu syariah.